Dan ketika dia melihat ke depan teras, Pak Yudi langsung terdiam, tidak bisa bergerak sama sekali, tidak mampu berteriak, membuka mulut, hanya terdiam, terpaku melihat sosok di depannya itu ada seekor harimau yang sangat besar. Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Halo sahabat pemburu kisah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Mystery Zone, kumpulan cerita-cerita misteri dari para kontributor maupun pengalaman pribadi. Dengan saya Pak Jack dan rekan di sebelah saya, Kang Surya. Kang Surya, gimana kabarnya? Baik Pak Jack, habis segelas kopi sepertinya langsung fresh ini ya. Oke, para sobat pemburu kisah, kebetulan beberapa waktu yang lalu kita sempat ngopi dan lokasi ngopi tersebut berada dekat dengan sebuah proyek pembangunan gedung. Bukan begitu Kang Surya? Iya, waktu itu Pak Jack ya, sore-sore menjelang bubaran kerja itu kalau nggak salah. Betul, dan pada saat kita ngopi, kebetulan ada beberapa pekerja di bangunan proyek tersebut. Kita sama-sama ngopi waktu itu. Dan kita juga dapat cerita baru ternyata dari salah satu Pak Tukang ya. Iya, sebenarnya bukan cerita baru, itu Pak Jack aja yang iseng ya, nanya-nanya itu. Iya. Jadi kisah dari Pak Tukang tadi, kita sebut saja Pak Yudi ya, akan kita bawakan di fragmen kali ini. Yang mana mungkin Kang Surya sudah siap untuk ceritanya, Kang Surya? Oh iya, jelas Pak Jack. Oke, bisa dimulai ceritanya. Oke, jadi cerita ini berkisah beberapa waktu yang lalu di sebelum proyek yang kita temui Pak Tukangnya di tempat ngopi waktu itu ya. Sebelumnya dia ini ada pekerjaan bersama grup lain itu di sebuah tempat yang masih tanah kosong, lahan kosong, terus banyak tanaman, banyak rerimbunan semak belukar. Lah di sana itu mau dibikin kolam. Nah, pada waktu itu bersama grupnya sih memang acaranya itu langsung pembersihan tempat. Pokoknya tempat ini harus dibersihkan dari segala macam tanaman, rumput, vegetasi, dan semua semak belukar itu harus bersih. Jadi area yang cukup luas dan tempat yang cukup lebat dengan tanaman itu harus dibersihkan oleh banyak orang, termasuk Pak Yudi dan teman-temannya. Nah, sementara sambil mengimbangi yang bersih-bersih tanaman, mereka juga membawa alat berat. Jadi kayak alat berat backhoe gitu, itu yang menggali lahan supaya nanti dipersiapkan untuk lubang tempat kolamnya berada. Nah, sebenarnya cerita ini awalnya ya mereka bekerja biasa saja. Dari pagi berkumpul, langsung bergerak membersihkan tanaman, membersihkan semak belukar, dan juga memotong pohon-pohon yang tidak terlalu besar sih sebenarnya. Ada beberapa pohon mungkin bukan ditebang tapi dipotong, karena pohon itu masih belum besar banget, paling tingginya 4-5 meter, batangnya juga tidak terlalu besar, tidak harus menggunakan gergaji mesin, hanya dipotong dengan alat biasa. Nah, jadi mereka itu bergerak serempak melakukan pembersihan, sekaligus di belakang mereka itu ya alat berat backhoe itu mulai jalan. Nah, acara waktu itu ya berlangsung normal saja, mulai dari pembersihan lapangan sampai mendekati area tengah lahan.
di mana mulai ada tumbuhan beberapa ya pohon itu yang harus ditebang itu. Nah, kejadian ini mulai terasa tidak nyaman bagi Pak Yudi dan teman-temannya. Ya bukan karena di sana mungkin ketemu binatang liar atau apa. Cuman di salah satu titik di area tengah lahan itu ada sebatang pohon, menurut mereka ya tidak terlalu besar, hanya mereka berusaha memotongnya lah, menebangnya lah. Anehnya, ketika pertama kali ditebang, itu pohon sudah hampir roboh dan mungkin sudah batang-batang dan ranting-rantingnya beserta daunnya itu sudah mulai rebah ke tanah. Mereka pun lanjut membiarkan pohon itu rebah, nanti biar disingkirkan oleh kru yang ada di belakang, biar disingkirkan oleh teman-teman bagian kulinya, mungkin rekan-rekannya yang ada di belakang. Mereka lanjut ke depan, tapi anehnya beberapa teman-teman di belakang itu malah berteriak, "Wah, ini kok durung dipotong?" gitu. Mereka pun menoleh, perasaan tadi sudah bersih, sudah dipotong semua, tinggal diambili saja. Begitu mereka menoleh, alangkah terkejutnya mereka. Pohon yang tadinya mereka potong sudah rubuh ke tanah itu, kini berdiri tegak kembali. Walaupun bekas-bekas luka-luka di batangnya itu masih ada, tapi pohon itu berdiri lagi, seolah-olah belum disentuh oleh mereka dan tidak dilakukan apapun terhadap pohon itu. Mereka merasa aneh. Mungkin kita tadi kelewatan, jadi lupa karena banyaknya batang pohon yang ada. Satu ini kelupaan. Akhirnya mereka balik lagi, memotong lagi, menebang lagi, roboh. Baru akan meninggalkan titik itu, meninggalkan satu pohon itu. Pohon itu seolah-olah berdiri lagi. Dan itu membuat mereka semua meloncat mundur ke belakang. Karena dipikir siapa ini yang ada yang main-main, mungkin ada yang narik dari belakang atau apa supaya pohonnya berdiri lagi. Tapi ternyata ya semua juga ketakutan karena merasa ada yang tidak beres. Ya mereka pun mulai berkumpul, beberapa orang itu di sekeliling pohon. Atau kita pakai alat berat aja. Ini kok sepertinya agak bandel, mungkin akarnya ini yang akarnya terlalu tunjang atau gimana, jadi ketika roboh dia itu masih bisa berdiri lagi. Akhirnya alat berat itu pun yang tadinya hendak menggali di posisi yang awal mulai dijalankan menuju ke arah pohon untuk menggali ke area situ. Dan ketika alat berat itu berjalan dengan suaranya yang berdecit dan roda-roda dan rantainya itu yang berbunyi nyaring, ketika hendak menggali, entah mengapa tiba-tiba mesinnya mati. Operator pun juga kebingungan. Tapi para tukang di sana ya sepertinya mungkin merasa tidak ada yang aneh. Mungkin operatornya lagi salah memasukkan gigi, persneling atau apa gitu. Ya mereka nunggu aja. Alat berat pun menyala lagi mesinnya. Baru berjalan dan hendak memulai menggali, tiba-tiba ngadat lagi, mesinnya mati. Orang-orang mulai bergumam, ada apa ini? Kenapa bisa seperti ini? Mulai dari pohon yang tiba-tiba dipotong dan masih bisa tegak lagi, sekarang alat berat ini kok sampai tidak bisa jalan. Padahal tadi operatornya sudah memulai pekerjaan dengan normal. Operator dan teknisinya itu pun mencoba turun, memeriksa alat berat, ya semua normal-normal saja. Dicobalah sekali lagi untuk menyalakan. Menyala, kemudian dipanasi sebentar, menunggu roda-rodanya itu supaya bisa bergerak lagi. Dan ketika hendak berjalan, tiba-tiba ngadat, mati lagi. Ini apa yang terjadi? Bagaimana bisa seperti ini? Gitu. Karena merasa hal itu sudah di luar batas kewajaran. Akhirnya kata Pak Yudi kayak mandornya itu
memerintahkan, ya sudah, mungkin ini sudah terlanjur menjelang sore ya, mungkin rehat aja dulu, kita istirahat, terus kita lanjutkan besok. Barangkali besok alat beratnya sudah bisa dipakai lagi, yang penting pembersihan harus selesai secepatnya gitu. Akhirnya para tukang itu pun bubar semua. Jadi ya pekerjaan yang harusnya bisa maksimal sampai dengan waktu mereka bekerja sampai sore, akhirnya belum menjelang sore sudah bubar dulu, di stop dulu karena ada kendala non teknis yang mereka hadapi gitu. Mereka pun bubar, termasuk Pak Yudi dan kawan-kawannya. Akhirnya ya pulang dengan pengalaman yang sedemikian aneh, sedemikian luar biasa. Mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Mungkin besok semoga hal-hal seperti ini bisa kembali normal. Akhirnya sampai di rumah, Pak Yudi ini kan setelah mandi, berganti pakaian, istirahat menjelang petang, ya sambil membayangkan kejadian tadi, di sela-sela menunggu maghrib tiba, Pak Yudi ini istirahat mungkin di halaman rumahnya gitu, di teras rumahnya, ya sambil membayangkan apa sebenarnya yang aneh dengan hal tadi. Selama menjadi tukang mungkin ada banyak pekerjaan yang memang terkait hal-hal misterius seperti itu ada, tapi yang tadi ini sangat luar biasa menurut pikirannya Pak Yudi, karena kalau alat berat ngadat dan lain sebagainya, hal-hal seperti itu pernah ditemui. Jadi mesin tiba-tiba mati dan lain sebagainya. Tapi yang paling membuat Pak Yudi merinding itu adalah ketika pohon yang tidak begitu besar sudah dipotong, ditebang dan roboh ke tanah, lalu dia bisa tegak kembali dan membuat orang-orang di sekelilingnya berlari ketakutan, meloncat, menyingkir. Itu adalah sesuatu hal yang benar-benar membuat dirinya dan teman-temannya itu sangat merinding dan luar biasa takutnya. Nah, sambil menunggu sampai menjelang maghrib tiba, anehnya Pak Yudi ini merasa ada suara langkah kaki yang demikian berat. Apakah ini orang-orang yang di rumah atau siapa? Langkah kaki itu seperti beban yang sangat berat gitu, sosok yang bertubuh tinggi besar gitu. Blek, blek. Pak Yudi pun mencoba melihat ke dalam rumah, tidak ada orang berjalan gitu. Apalagi sebentar lagi sudah menjelang maghrib. Ya Pak Yudi pun cepat-cepat hendak menghabiskan kopinya yang ada ditaruh di meja itu. Dan ketika dia melihat ke depan teras, Pak Yudi langsung terdiam, tidak bisa bergerak sama sekali, tidak mampu berteriak, membuka mulut, hanya terdiam, terpaku melihat sosok di depannya itu ada seekor harimau yang sangat besar. Jadi harimau itu katanya sebesar ukuran hampir ukurannya sapi gitu, besar. Dan harimau itu menatapnya dengan tatapan mata yang seperti mengancam atau apa. Pak Yudi tidak bisa bergerak sama sekali. Dan dia hanya di pikirannya, ini bagaimana bisa ada harimau muncul di depan rumah? Ini kan perkampungan, banyak orang. Dan anehnya menjelang maghrib itu suasana itu seolah-olah sekelilingnya sepi semua, tidak ada orang sama sekali, tidak ada suara sama sekali. Hanya muncul sosok harimau itu yang menatapnya lekat-lekat, dan seolah-olah ada suara yang mengatakan bahwa kalau bekerja di tempatku, di tempat ini, harusnya minta izin dulu. Ini adalah tempat kami, ini adalah rumah kami. Jangan asal asal bekerja geratak geruduk atau bekerja spontan tanpa minta izin dan lain sebagainya. Dan yang paling diingat Pak Yudi itu ya, ini adalah rumah kami, ini tempat kami, di situ banyak keluarga dan saudara-saudara kami. Begitu Pak Yudi langsung setengah tersadar, sosok harimau yang besar itu pun sudah menghilang. Dan kemudian
maghrib pun tiba. Pak Yudi pun lunglai, seolah-olah ada sesuatu yang membebani pikirannya, dan setengah menjawab ketakutan dan pertanyaan yang ada di dalam hatinya tentang peristiwa seharian tadi. Akhirnya Pak Yudi pun memutuskan esok hari akan bercerita hal ini kepada mandornya, kepada teman-temannya, supaya ada tindak lanjut sebelum mereka mulai bekerja gitu. Nah, keesokan harinya Pak Yudi pun berangkat ke tempat proyek kemarin, proyek penggalian kolam kemarin itu. Di sana dia bertemu dengan mandor dan beberapa pekerja. Ketika Pak Yudi akan bercerita pengalaman yang dia hadapi, dia sendiri sedikitnya agak ragu. Nanti dianggap mengada-ada atau mungkin dianggap istilahnya membual atau yang lainnya gitu. Pak Yudi pun menunggu waktu yang tepat, menunggu orang-orang itu bertemu dengan orang yang mungkin bisa dia percaya untuk ngobrol bareng dengan mandornya. Nah, ketika di sana pagi itu ternyata sudah ramai lokasi proyek. Apakah ramai orang-orang bekerja? Bukan. Ternyata ramai orang-orang berkumpul, termasuk mandornya juga ada di situ. Berkumpul itu seperti berbicara serius gitu. Pak Yudi khawatir apakah ada peristiwa tadi malam ketika di proyek ini ditinggal di sini, mungkin begonya kenapa rusak lagi atau gimana. Pak Yudi pun bergegas ikut nimbrung ke dalam obrolan itu. Ternyata salah satu teman Pak Yudi, ya teman tukang juga, bercerita pada pagi itu dia memanggil teman-temannya, melapor kepada mandornya juga, termasuk semua orang yang mungkin perlu dia bagi cerita. Tukang itu bercerita bahwa malam harinya ketika dia tidur, dia itu bermimpi yang terkait hubungannya dengan peristiwa di proyek kemarin. Jadi dalam mimpinya itu ada sesosok ular yang mana bagi dia itu adalah sosok siluman ular. Ya, berukuran yang cukup besar dan juga menakutkan. Itu seolah-olah memberi pesan yang benar-benar membuat dia juga merinding dalam mimpinya. Jadi pesan itu ya hampir sama dengan apa yang dialami Pak Yudi. Artinya untuk memulai pekerjaan jangan asal gerusa-gerusu dan gerata-geruduk, kemudian alat berat berisik di sini, kemudian mengganggu, karena di tempat ini adalah tempat tinggal kami, rumah kami. Jadi harusnya ada semacam permintaan izin dulu lah. Permintaan izin dalam tanda kutip ya, izin yang non teknis gitu. Nah, ketika orang-orang bercerita seperti itu, Pak Yudi pun akhirnya membuka suara. Jadi dia juga mengatakan hal yang sama. Bahkan pesan yang disampaikan oleh temannya yang didatangi sosok siluman dalam mimpinya itu ternyata sama persis dengan apa yang dialami Pak Yudi. Malah bukan mimpi kalau yang dialami Pak Yudi. Jadi kejadian yang dia alami ketika alam sadar dan bawah sadarnya itu seolah-olah bertemu di satu titik dengan sosok kemunculan harimau itu. Akhirnya setelah kesepakatan bersama, hari itu juga, pagi itu juga, mandor proyek dan beberapa orang yang terkait pun akhirnya menggelar kayak semacam acara selamatan atau kayak semacam doa bersama, sekaligus itu tadi memohon izin, terus memohon doa kepada Yang Maha Kuasa supaya proyek ini dilancarkan. Jadi ya tidak asal memulai tanpa ada sesuatu dulu. Jadi minimal setidaknya berdoa dulu lah sebelum memulai. Akhirnya kata Pak Yudi, pekerjaan itu pun
bisa berjalan dengan normal. Dan anehnya ketika Pak Yudi mendatangi lokasi yang kemarin, ternyata pohon itu sudah roboh. Tidak tahu kapan robohnya, jadi sudah roboh terpotong. Dan ketika memotong tanaman-tanaman yang lain dan juga semak-semak yang lain, tidak ada kendala yang berarti. Jadi ya sebuah pengalaman yang yang cukup misterius bagi Bapak tukang dan teman-temannya ini, Pak Jack. Ya, itu mungkin ada hubungannya dengan itu. Karena mungkin di tempat-tempat yang tidak dihuni Betul. lama, itu kadang-kadang adalah tempat mereka berdiam atau tinggal. Seperti itu. Nah, ini juga pelajaran juga bagi kita semua, Kang Surya. Iya, betul, Pak Jack. Oke, sobat pemburu kisah, terima kasih telah mendengarkan fragmen kami. Jangan lupa subscribe dan like agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Dan jangan lupa saksikan fragmen-fragmen kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.